Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya di sini akan membawakan dengan tema ikhlas. Saya berpesan kepada pribadi saya sendiri, juga kepada jamaah-jamaah di sini semua. Marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi semua perintah dan menjauhi aneka macam larang-larangannya. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah ataupun mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun, sekolah, belajar di pesantren, bekerja, mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya bisa juga bernilai ibadah, tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah. Persisnya ibadah khairu mahdah. Ibadah baik ahdah maupun khairu mahdah masing-masing, seorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Jika persentase ikhlas seseorang dalam hati hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan supaya mendapatkan materi. Misalnya, niscaya ia hanya akan mendapatkan balasan dari 40% niatnya tersebut. Artinya, kadar balasan keikhlasan seorang bergantung pada persentase keikhlasan dalam hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innama al-a'malu bin-nasyiti wa innama likulli amri manaw. Artinya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung pada yang ia niatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya tidak sampai tahu. Maksudnya, amal-amal baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat pun tahu. Uwais Al-Qarni, salah satu orang salih yang hidup pada zaman Nabi, walaupun beliau tidak pernah ketemu secara fisik dengan Nabi, mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa pengetahuan, yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya silaturahmi dan bertemu secara langsung. Bagaimana bisa demikian? Ya, karena orang yang bertemu secara langsung, mengunjungi secara langsung, terdapat kemungkinan unsur riya atau pamer menyelinap pada hati orang yang mendoakan. Namun jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan,
itu adalah ibadah yang benar-benar ikhlas. Ada orang di tengah keheningan malam dalam kamar sendirian menyebut nama-nama saudaranya, kemudian mendoakan mereka. Inilah di antara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis dikisahkan orang yang mendoakan saudaranya seperti demikian akan mendapatkan doa balik yang sama sebagaimana yang ia panjatkan. Ia didoakan serupa dari malaikat. Malaikat mendoakan dengan kalimat walaka bimis. Kamu juga akan mendapatkan bagaimana yang kamu panjatkan. Ada sebuah kisah Israiliyat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali bercerita, terdapat satu kaum penyembah pohon. Salah seorang ahli ibadah yang mengetahui fenomena ini dengan menghancurkan tempat peribadatan penyembahan pohon tersebut. Pada hari pertama saat hamba tersebut datang, iblis menghadang. Sudahlah, kamu jangan potong ini pohon. Andai saja kamu potong, penyembah-penyembahnya akan bisa mencari Tuhan sejenis, percuma kamu potong. Sudahlah, kamu beribadah sendiri saja sana. Goda iblis pada ahli ibadah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapat penghadangan. Demikian ahli ibadah ini marah. Ia kemudian menghantam tubuh iblis yang datang menjelma sebagai sosok orang tua. Iblis pingsan seketika. Iblis tak patah arang. Iblis mencoba melanjutkan godanya, bisikannya yang kedua. Begini saja, kamu ini hamba yang melarat. Kamu beribadah saja kepada Allah. Setiap malam kamu akan aku kasih uang 2 dinar. Kamu ini bukan Rasul. Kamu bukan utusan Tuhan. Biarkan Rasul saja yang bertugas memotong pohon ini. Rayu iblis. Ahli ibadah terbujuk rayu. Ia terbuai dengan bujuk rayu setan. Ia membayangkan bagaimana ini tidak solusi yang indah. Pohon akan nada yang motong, ia tetap bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan kemelaratannya akan segera berakhir. Ia tinggalkan lokasi. Ia beribadah di malam harinya, pagi harinya ia temukan 2 dinar secara tiba-tiba. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketiga iblis ternyata tidak menunaikan janjinya. Sekarang iblis tidak lagi mengirim uang 2 dinar atas tipuan ini. Karena merasa kesal atau perilaku iblis yang berbohong, hamba yang ahli ibadah menjadi naik pitam. Darahnya mendidih. Ia kembali tergerak untuk meruntuhkan pohon yang disembah masyarakat sekitar yang baru saja ia urungkan kemarin hari. Saat akan memotong, ia kembali dihalangi iblis. Kemarin lusa pada hari pertama saat terjadi duel, ia yang menang. Iblisnya jatuh pingsan. Kali ini ia justru yang pingsan. Iblis yang menang. Sebab apa? Ia keheranan. Setelah siuman dari pingsan, hamba ini bertanya kepada iblis, bagaimana saya yang kemarin menang? Pada hari ini berubah menjadi kalah, tanyanya. Iblis menjelaskan, ya, kalau kemarin kamu marah sebab niat hati murni, ikhlas karena Allah. Namun pada hari ini kamu marah bukan karena Allah. Hari ini kamu marah sebab tadi malam tidak aku kasih 2 dinar. Marahmu bukan karena Allah. Oleh karena itu aku bisa mengalahkanmu. Alhamdulillahi alladzi ja'alana minal muslimin
ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اللهم صلها وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم على تسليما.